Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, utuslah guru dan pembimbing hidup kami, yaitu Putramu sendiri, yang akan menunjukkan jalan mana yang harus kami tempuh, serta menunjukkan kedamaian kepada siapapun yang mendengarkan sabdamu dengan penuh iman. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Sabtu, tanggal 4 Desember, dalam masa Advent yang pertama, diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayat 1 ayat 6 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan pastoralnya, berjalan dan berkeliling dari desa ke desa sambil berbuat baik, Yesus selalu menyampaikan pesan-pesan kerajaan Allah. Pesan utama yang selalu diperkenalkan adalah mempersiapkan hati dan bertobat, karena kerajaan Allah sudah dekat. Maka para murid dipilih dan diutus untuk mewartakan pertobatan dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
perjalanan pelayanan Yesus atau perjalanan pastoral Yesus selalu dibingkai dengan ajaran tentang kerajaan Allah. Tindakan belas kasih untuk menghadirkan kebajikan dan kebaikan bagi sesama. Pengusiran roh jahat dan penyembuhan orang sakit. Hal-hal ini menyertai pewarta Yesus untuk meyakinkan para murid dan pendengar bahwa sesungguhnya kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah mereka. Kita diajak untuk meningkatkan kepekaan dan keterbukaan sehingga mampu membaca tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah dalam hidup keseharian kita. Kerajaan Allah sesungguhnya sudah ada. Hanya hati dan iman kitalah yang mesti kita buka untuk melihat dan menangkapnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam pergulatan hidup manusia, seringkali kita merasa Tuhan itu jauh, tidak hadir, atau bahkan orang merasa Tuhan meninggalkan kita. Mesias yang akan datang itu adalah tanda penyertaan Allah secara nyata di tengah kita. Oleh Dia, teriakan kita kepada Allah akan didengarkan. Allah akan menyertai dan selalu membimbing kita. Penyertaan Allah membuat segala yang kita lakukan menghasilkan buah yang berlimpah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gambaran Mesias ini terpenuhi dalam diri Yesus. Dia menyertai para murid dan tidak membiarkan mereka lelah dan terlantar. Yesus memulihkan kesehatan para murid dari sakit dan penyakit. Yesus adalah gembala baik. Dialah Emmanuel yang menyertai kita dengan belas kasih-Nya. Dalam masa penantian atau Advent ini, kita diajak untuk menyadari dan semakin memupuk kerinduan dan impian kita akan penyertaan Allah. Maka mari selama masa Advent ini kita berjuang dengan sekuat tenaga untuk semakin merasakan belas kasih Allah yang hadir untuk menyapa kita secara khusus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, dan kita semakin dimampukan untuk merenungkan dan semakin meningkatkan rasa tobat kita selama masa Advent ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.